Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita mulai dari hukum 1 Newton yang sering kita kenal sebagai hukum kelembaman. Bunyinya adalah, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Atau dapat kita ringkas dengan kalimat, jika sigma F sama dengan 0, maka A atau percepatannya sama dengan 0. Contoh dari hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Saat mobil bergerak kemudian direm secara mendadak, maka penumpang akan terasa terdorong ke depan. Mobil yang Anda naiki setelah direm mendadak, lalu mobil tiba-tiba bergerak ke depan, maka Anda akan terdorong ke belakang. Koin yang di atas kertas yang diletakkan di atas meja akan tetap jika kertas ditarik dengan cepat. Kita lanjutkan dengan hukum 2 Newton. Bunyinya, percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di sini jika benda ditarik dengan gaya F, maka percepatan yang dialami adalah A sama dengan F per M. Atau kita rumuskan F sama dengan M kali A, di mana A itu percepatan dalam meter per sekon kuadrat, F itu gaya dalam Newton, dan M itu massa dalam kilogram. Contoh soal untuk hukum 2 Newton. Balok yang massanya 8 kg diletakkan di atas bidang mendatar yang licin. Jika balok itu ditarik dengan gaya mendatar 24 Newton, berapa percepatan yang dialami balok itu? Yang diketahui berarti massa 8 kg, kemudian gaya yang bekerja 24 Newton. Yang ditanyakan yaitu A atau percepatan sama dengan berapa? Jawabnya, kita selesaikan dengan rumus hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F per M. Sama dengan F-nya tadi 24 dibagi M, M-nya 8, sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda adalah 3 meter per sekon kuadrat. Contoh berikutnya, ketika sebuah benda didorong dengan gaya 100 Newton, benda itu mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. A. Berapa massa benda itu? B. Berapa percepatan yang dialami benda jika gaya yang bekerja 300 Newton? C. Berapa besarnya gaya yang harus dikerjakan pada benda itu agar percepatannya menjadi 25 meter per sekon kuadrat? Berarti di sini diketahui gaya yang bekerja 100 Newton, percepatan yang dialami 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan A. Massanya berapa? B. Percepatannya berapa jika gaya yang bekerja 300 Newton? C. Gayanya berapa agar nilai percepatannya menjadi 25 meter per sekon kuadrat? Jawabnya, untuk yang A, gunakan rumus hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A,
F-nya tadi 100, A-nya 5, berarti 100 sama dengan M kali 5, berarti M-nya sama dengan 20 kg. Kemudian yang B, dari perhitungan poin A diperoleh M sama dengan 20 kg. Jadi M sama dengan 20 kg, F sama dengan 300 Newton. Maka percepatan benda A sama dengan F per M. F-nya 300, M-nya 20. Hasilnya sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Yang C, M sudah diperoleh 20 kg, A-nya 25 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari F, F sama dengan M kali A. Sama dengan 20 kali 25 sama dengan 500 Newton. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa balok adalah 5 kg, berapa percepatan balok itu? Berarti di sini ada dua gaya, yaitu gaya penggerak F besar 30 Newton dan gaya gesekan yang sifatnya menghambat. Nah, jawabnya bagaimana? Jawabnya kita pakai hukum 2 Newton. Rumus hukum 2 Newton yaitu A sama dengan F gaya penggerak dikurangi gaya gesekan dibagi M. 30 dikurangi 10 dibagi M-nya 5. Berarti hasilnya 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan anak-anak dengan hukum 3 Newton atau disebut juga hukum aksi-reaksi. Bunyinya, jika benda 1 memberi gaya terhadap benda 2, maka benda 2 akan memberi gaya terhadap benda 1 dengan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, berarti di sini kita sebut gaya pertama kita sebut gaya aksi, gaya kedua kita sebut gaya reaksi. Di sini berlaku gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Negatif itu hanya tanda untuk membedakan arahnya. F aksi berarti gaya aksi, F reaksi berarti gaya reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton. Orang yang push up, orang itu mendorong bumi, maka bumi akan mendorong orang itu. Mendayung perahu, air didorong ke belakang, maka perahu akan terdorong ke depan. Orang yang berenang, airnya didorong ke belakang, maka kita akan terdorong ke depan. Roket menyemburkan gas hasil pembakaran ke bawah, maka roket akan terdorong ke atas. Dan lain-lain. Demikian anak-anak materi untuk kali ini yaitu hukum Newton. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.